뭐 하세요? 행복한 사람은 건강하다. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang mempunyai keterampilan bela diri terbaik, dari mulai karate, judo, haikido, bahkan taekwondo. Dengan semua teknik yang dikuasainya, bukan hanya untuk pamer, tetapi hanya ingin mendapatkan sebuah kesenangan saja. Sampai-sampai dengan kesenangan tersebut, dia menjadi ahli bela diri. Bukan hanya itu, orang tersebut bisa mengalahkan bahkan bermain gaming dengan sangat pro sekali dan mengalahkan semua teman-temannya. Kemudian ketika di waktu senggang, laki-laki tersebut membantu ayahnya untuk mengantarkan ayam geprek ke pelanggan yang telah memesan secara online. Satu persatu ayam geprek yang telah dipesannya langsung diantar kepada sang pelanggan. Kisah ini akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Jungdo. Dia adalah seorang laki-laki yang menawan, menarik perhatian, termasuk juga ahli bela diri dan membantu sang ayah dengan berbakti kepada orang tua. Ketika Jungdo akan pulang, tiba-tiba saja dia tercengung karena ada seorang petugas kepolisian sedang dipukuli oleh kriminal. Sehingga Jungdo merasa iba kepada polisi tersebut karena sudah babak belur. Bahkan polisi tersebut telah dihabisi secara brutal. Singkat waktu, keesokan harinya, Jungdo langsung diberikan penghargaan di Balai Kemasyarakatan karena telah membantu petugas menangkap kejahatan. Kemudian seorang laki-laki, ketua petugas tersebut yang bernama Kim Sumin, dia langsung datang mengucapkan terima kasih kepada Jungdo dan memberikan sebuah tawaran untuk bisa bekerja di tempat ini. Dengan keahlian bela diri seperti taekwondo, karate, judo, haikido, dan semua bela diri yang telah dikuasai oleh Jungdo, itu membuat sebuah kualifikasi dan memberikan tawaran yang terbaik. 그게 재밌나요? 정말 많은 걸 느끼실 것 같아요. Kemudian, selang beberapa hari setelah itu, akhirnya Jungdo langsung datang ke Balai Kemasyarakatan menerima tawaran Pak Sumin untuk bekerja menjadi sebuah petugas officer, di mana petugas ini yang akan membuat dan membela masyarakat. Seluruh kriminal yang telah menjadi sebuah sorotan bagi masyarakat mempunyai sebuah gelang di kakinya. Dengan begitu, mereka semua akan mengontrol orang-orang yang mempunyai kriminal dengan gelang tersebut. Dan disinilah Jungdo akan bekerja. Singkat waktu, hari pertama Jungdo bekerja, dia merasa lelah sekali karena aktivitasnya sangat membosankan.
Ketika itu juga Jungdo terus saja melihat layar komputer untuk bisa mengawasi para kriminal yang mempunyai gelang kaki. Tiba-tiba saja berwarna kuning, itu menandakan bahwa gelang kakinya harus segera diisi. Dengan begitu Jungdo langsung menghubungi orang yang terkait untuk mengisi gelang kakinya kembali. Akan tetapi orang tersebut menerima panggilan dari Jungdo langsung memarahinya karena telah mengganggu urusannya. Dengan seperti itu maka Jungdo pun langsung melapor kepada Pak Sumin. 출동하셔야 될 것 같습니다. 주차장에서 봐요. Singkat waktu, akhirnya Jungdo pun langsung datang ke lokasi. Sesuai dengan instruksi dari gelang yang telah dipakai oleh si kriminal, dia mengetahui lokasinya tepat ada di atas. Mereka berdua langsung menyusun rencana untuk bisa melakukan penyergapan. Jangan sampai orang tersebut bisa melakukan kriminal kembali. Namun tanpa diduga, ternyata orang tersebut sedang membuat kriminal memperkaos anak SMA. 문 열어요, 빨리. Ya, 100% berhasil di mana Jungdo telah melumpuhkan kriminal tersebut dan langsung memborgolnya untuk dibawa ke pengadilan. Kemudian, selang beberapa hari setelah itu, Jungdo melaksanakan kegiatan yang sangat sempurna. Dia terus menjaga masyarakat dari para kriminal yang sedang membuat onar. Satu persatu tugasnya telah diselesaikan. 실장님 하는 거예요. Sampai saat ini semua kriminal yang telah membuat onar di mana Jungdo telah melumpuhkannya. Keahlian bela diri Jungdo memang sangat bermanfaat sekali, sehingga Pak Sumin langsung mengajak kepada Jungdo untuk mentraktirnya makan malam. Tetapi Jungdo tidak mau karena ada janji dengan teman-temannya, kecuali Pak Sumin bisa mentraktir teman-temannya juga. Dengan begitu, teman-temannya pun langsung dihubungi untuk datang ke restoran terdekat. Singkat waktu akhirnya semua telah berkumpul. Salah satunya adalah si Kei. Dia adalah ahli peretas temannya Jungdo yang selalu membantu setia kepadanya. Dan seorang anak gemoy, dia yang bernama Kimbam. Dia adalah ahli teknologi sampai menghabiskan makanan. Dan ahli menari, dia yang bernama si Cacing. Dengan selalu tersenyum, semua pasti bahagia. Dengan begitu mereka semua langsung ditraktir oleh Pak Sumin. Tanpa basa-basi mereka langsung diminta untuk bisa memesan semua makanan. Dan sehingga yang memesan adalah si Kimbab. Semua pun langsung dihidangkan. 자, 좋습니다. 저희의 Memang sedikit konyol, semua pun merasa bahagia karena Pak Sumin telah mentraktirnya. Akan tetapi Pak Sumin langsung mendapatkan sebuah panggilan darurat dari anak buahnya karena ada seorang kriminal yang sedang melakukan balas dendam. Dia telah keluar dari rute yang telah dijanjikan dari gelang tersebut. Dengan begitu, mereka semua langsung melakukan pergerakan. Maka Jungdo pun langsung ditugaskan untuk menangkap kriminal tersebut. 1분이면 됩니다. Untung saja teman-temannya Jungdo mempunyai sebuah teknologi termasuk juga keahliannya masing-masing. Kimbab yang mempunyai ahli teknologi, dia pun langsung menerbangkan drone untuk bisa mencari pelacak di manakah si kriminal tersebut. Satu persatu blok dari kota telah disusurnya melalui drone dan akhirnya mereka telah menemukan sesuatu. Dengan begitu maka Jungdo pun yang sebagai ahli eksekutor, dia pun langsung meyakinkan kepada Pak Sumin bahwa dia bisa menangani ini semua dan langsung mencari si kriminal. Tanpa diduga tiba-tiba saja dia langsung mengetahui di manakah arah kriminal tersebut. 나 오늘 다 끝장내러. 안 가면 정도야. 네가 내 목소리가 돼줘. 민동 씨, Tanpa diduga orang tersebut langsung mengancam Jungdo bersama Pak Sumin. Dia akan melakukan bunuh diri.
Akan tetapi mereka semua langsung menghentikannya dengan memberikan sebuah kata-kata motivasi. 20 tahun telah berlalu di penjara dan cukup 2 tahun untuk melakukan pengontrolan. Seharusnya ini semua harus bersabar karena akan berakhir. 선생님이 20년 넘게 참여하신 시간이 너무 아깝지 않으세요? 조금만 더 버티시면 Kemudian, selang beberapa bulan kemudian akhirnya Jungdo langsung menghubungi salon langganannya. Dia ingin merubah hidup dengan mencukur rambutnya supaya lebih rapi, karena layaknya seorang petugas harus terlihat rapi. Selang beberapa lama kemudian akhirnya Jungdo pun telah mencukur rambutnya. Dengan seperti ini, semua kemenawanan dan kegantengannya pun sudah menjadi maksimal 100%. Ketika Jungdo akan pulang, dia melihat seorang laki-laki yang telah mempunyai tatapan genit kepada seorang pramusaji, bahkan memegang tangannya, memberikan tips untuk datang ke sebuah tempat, dan ini sebuah kecurigaan bagi Jungdo. 안녕하세요. 정도 바꿨네. Kemudian dengan secara tergesa-gesa Jungdo langsung datang ke kantor untuk melihat semua data-data yang telah dia pegang. Salah satunya ternyata orang tersebut adalah orang yang telah ditemuinya ketika dia akan jalan ke tempat ini, dan dia adalah orang yang sangat beresiko tinggi. Dengan semua tindakan kriminalnya, dia telah memperkosa hampir 20 wanita, dan ini membuat sebuah kecurigaan kepada Jungdo akan menjadi korban berikutnya. Dengan begitu Jungdo langsung melaporkan kepada Pak Sumin untuk melakukan pengintaian kepada orang tersebut. Jangan sampai korban berikutnya telah terjadi. Kemudian akhirnya mereka pun bergerak. 올 거야, 씨발. 큰일 났다. 빨리. Singkat waktu akhirnya Jungdo bersama Pak Sumin langsung datang ke lokasi, menanyakan orang tersebut kepada semua orang yang ada di tempat ini. Satu persatu pelanggan toko pun langsung memberikan informasi bahwa orang itu baru saja keluar 10 menit yang lalu, berjalan lurus ke arah kanan. Sehingga Pak Sumin dan Jungdo langsung berpencar untuk mencari keberadaan orang tersebut. Satu persatu toko telah dibuka dan bertanya kepada semua orang, dan rata-rata orang tidak melihatnya. Namun tanpa diduga orang tersebut sedang mencari mangsa ke tempat janda bodong. 뭐 하세요? Selang beberapa lama kemudian, semua ketua balai kemasyarakatan pun langsung melakukan rapat paripurna karena tindakan kriminal semakin meningkat. Namun sang ketua mengatakan tidak bisa menambah orang karena biayanya sangat mahal sekali. Semua operasional yang telah diberikan kepada anggota ini menjadi sebuah pertanyaan besar, dari manakah uang tersebut. Singkat waktu dalam rapat yang telah diadakan oleh para petinggi, di mana Jungdo langsung memberitahu kepada Pak Sumin bahwa dia ingin bekerja tetap di tempat ini. 저 이 하고 싶어요. Kemudian Jungdo yang telah diterima oleh Pak Sumin karena berkat dirinya dia bisa naik ke pangkat yang telah tertinggi untuk bisa menangkap para kriminal, di mana dia telah mendapatkan sebuah kasus yang sangat mengerikan. Seseorang yang telah baru saja lolos dari penjara 30 tahun di balik jeruji, dia yang bernama Kang Kijung. Si Kijung inilah yang baru saja keluar dari penjara yang akan dipasang gelang hitam untuk bisa melakukan pengontrolan selama 3 tahun supaya dia benar-benar bertobat, bisa melakukan hal yang benar. Dengan begitu si Kijung langsung dipasang gelang tersebut untuk bisa melakukan pelacakan. Sungguh tanpa diduga, ternyata ketika keluar dari lapas, semua orang pun langsung demo aksi menolak si Kijung keluar dari penjara karena ditakutkan anak-anak dan wanita dewasa menjadi korban si Kijung selanjutnya. Dia adalah sang kriminal yang sudah menjadi ganas sebagai kriminal seksual. Si
Singkat waktu, ketika keesokan harinya di mana si Kijung telah ditempatkan di suatu tempat, tiba-tiba saja seseorang langsung mengetuk pintu. Dia adalah teman lamanya, dia yang bernama Bu Yungson, seorang laki-laki yang akan menawarkan kepada Kijung untuk melakukan bisnis gelap. Akan tetapi si Kijung langsung mengatakan kepada Bu Yung bahwa dia tidak bisa kemana-mana karena dipasang gelang pelacak. Tetapi tetap saja si Bu Yung langsung menegaskan bahwa dia juga pernah mengalami hal seperti itu selama 2 tahun, dan ini semua tidak ada pengaruhnya. Yang penting kita selalu menjawab telepon dengan baik-baik saja. Maka mereka berdua langsung merencanakan sesuatu tentang bisnis gelap untuk mendapatkan cuan. Kemudian di sisi lain, di mana Jungdo langsung mengamati pergerakan di Kijung. Dengan begitu mereka telah mengetahui Kijung telah bergerak dan harus melakukan pengintaian. 네네. Singkat waktu, Jungdo langsung mengikuti si Kijung datang ke suatu tempat dengan berpura-pura menjadi masyarakat biasa sambil berjalan-jalan di tempat tersebut. Jungdo yang semakin penasaran apa yang akan dilakukan oleh si Kijung, dia terus saja turun ke lantai bawah dan semua pergerakan yang telah dilakukan oleh si Kijung langsung dilaporkan kepada Pak Sumin. Mereka harus bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si Kijung. Ternyata di lantai bawah mereka telah membuat sebuah perjanjian untuk membuat sebuah video porno dengan durasi 10 menit 10 juta won. 10분 영상은 1000만 원 드릴 거예요. 우리가 찾아드려요. Kemudian keesokan harinya, di mana Jungdo dan Pak Sumin tidak bisa melacak apa yang dilakukan oleh si Kijung, tetapi semuanya masih berjalan dalam tahap normal. Mungkin saja ingin berjalan-jalan. Nah, di sana mereka berdua kedatangan seorang tamu, dia yang bernama Pak Choi yang telah diselamatkan beberapa waktu yang lalu oleh Jungdo. Kemudian Pak Choi langsung memberikan hadiah kepada Jungdo karena telah menyelamatkannya waktu itu, sarung tangan petarung sebagai petarung sejati. 감사합니다. 화이팅! Kemudian keesokan harinya terlihat seorang anak kecil yang menghampiri anjing di belakang rumahnya. Tanpa diduga itu hanyalah pengalihan dan anak tersebut telah diculik. Kembali lagi kepada markas kemasyarakatan, di mana Pak Choi mendapatkan sebuah misi untuk menghubungi seseorang. Ternyata orang tersebut telah berulah dan langsung melaporkan kepada Pak Sumin untuk melakukan tindakan. Dengan begitu Pak Sumin langsung menelepon kepada Jungdo untuk berhasil mengawasi Kijung yang sedang melakukan cukur rambut di suatu tempat. Maka mereka semua langsung bergerak sesuai dengan instruksi masing-masing. Di mana Jungdo yang masih melakukan pengintaian kepada Kijung yang datang ke suatu tempat, sedangkan Pak Choi berada di tempat yang lain bersama Pak Sumin. Dengan seperti itu mereka semua langsung melakukan tindakannya masing-masing untuk mencegah sebuah kriminal. Akan tetapi semuanya telah berjalan dengan lancar untuk melakukan pengintaian tersebut. Di 2 tempat yang telah berbeda, mereka semua ternyata telah dijebak oleh seseorang untuk melakukan tindakan dan akan dibunuh di tempat ini. Tanpa diduga, ternyata semua adalah perangkap yang telah dibuat oleh si Kijung, sehingga Pak Choi dan Pak Sumin sedang sekarat. Akan tetapi tetap saja di mana Jungdo harus menjalankan misinya. Namun di sisi lain kita melihat bahwa si Kijung bersama si Bu Yung sedang merencanakan sesuatu untuk membuat video porno yang telah dijanjikan oleh seseorang. Ketika mendapatkan durasi 10 menit, dia akan mendapatkan tawaran 10 juta won. Kemudian secara tiba-tiba Jungdo langsung menggedor pintu dan ternyata pintu tersebut telah dikunci, sehingga membuat perhatian dari tetangga dan memerintahkannya untuk memanggil polisi.
sambil dia mengulur waktu untuk bisa menyelamatkan seseorang di dalam bilik tersebut. Dengan kuat tenaga, maka teralis tersebut langsung dibongkar oleh Jungdo. Ya, pertarungan yang sangat mengerikan di mana Jungdo babak belur dan ditusuk 2 kali oleh pisau dapur akan menyelamatkan si bocil yang telah diculik dan akan diperkaos oleh si Kijung. Namun tanpa sadar ternyata Kijung masih bisa bertahan dan langsung menghajar Jungdo. Selang beberapa lama kemudian, semua para medis telah menyelamatkan Jungdo dengan keadaan sekarat, di mana dia mendapatkan sebuah luka tusuk yang sangat mengerikan dan harus menjalani sebuah perawatan yang paling intens di tempat ini. Sang ayah pun merasa iba dan kasihan kepada Jungdo telah menyelamatkan seseorang tapi nyawanya telah terancam. Akan tetapi Jungdo malah menanyakan gimanakah kabar Pak Sumin dan Pak Choi. Mereka semua langsung mengabarkan bahwa Pak Choi telah dioperasi lehernya karena babak belur dan dihajar oleh para mafia itu. Akan tetapi Pak Choi sayang sekali nyawanya tidak bisa diselamatkan. Akibat dari pertempuran tersebut, Pak Choi harus bisa kehilangan nyawanya. Mendengar berita tersebut, Jungdo sangatlah sedih karena Pak Choi adalah orang yang baik. Bahkan dia telah memberikan sarung tangan tarung kepada dirinya. Singkat waktu 7 hari telah berlalu, di mana Jungdo bersama kawan-kawannya telah berkunjung untuk bisa melihat kenang-kenangan bersama Pak Choi yang sekarang sudah meninggal. Di sisi lain, di mana Jungdo telah mendapatkan sebuah penghargaan dari balai masyarakat karena telah menyelamatkan si bocil. Sang ibu pun langsung mengatakan kepada Jungdo berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya, walaupun penyelamatan tersebut hampir meregang nyawanya, dan memberikan sebuah bingkisan sebagai tanda terima kasih. Bukan hanya itu, sang ibu pun langsung memberikan sebuah surat kepada Jungdo yang dimana ditulis oleh sang bocil berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Lalu kemudian ketika itu juga Jungdo langsung bertemu dengan Pak Sumin yang masih dalam perawatan, ditemani oleh kawan-kawannya yang telah mendapatkan sebuah informasi bahwa Kang Kijung masih berada di luar dan kita harus bisa menangkapnya. Namun Pak Sumin menyerah. 쉽게 안 잡힐 거야. 경찰한테 맡겨. Akan tetapi, di mana Jungdo tidak terima apa yang dikatakan oleh Pak Sumin, menyerah begitu saja. Kita semua sebagai kawan-kawannya harus bisa membalas apa yang dilakukan oleh Kijung bersama para konco-konconya dan harus membayar dengan setimpal. Nyawa dibalas dengan nyawa, semua kepedihan harus dibalas dengan kepedihan. Semua pun langsung diberikan tugas oleh Jungdo untuk mendapatkan semua barang-barang, di mana mereka akan bertemu dengan Kang Kijung dan semuanya akan dibalas dengan secara paksa. Semua rencana yang telah diberikan oleh Jungdo, mereka semua akan menjalankannya di tempat ini dan akan menemukan di manakah Kang Kijung bersembunyi. Singkat waktu, teman-temannya Jungdo pun langsung datang ke sebuah apartemen dan menggedor pintu. Diduga itu adalah temannya si Kijung. Kemudian tanpa basa-basi semuanya pun berjalan dengan lancar. Kimbab langsung memeriksa laptop yang berada di tempat tersebut untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Kang Kijung. Ternyata kejahatan seksual yang sudah berkali-kali dan bahkan bertahun-tahun membuat semuanya menjadi sangat marah sekali. Apalagi Jungdo yang sangat kesal. 안 돼, 제발. Tanpa sengaja, alat sengatan listrik itu telah menusuk matanya, sehingga mereka pun langsung memberikan sebuah ancaman kepada orang tersebut untuk bisa memberikan lokasi di manakah Kang Kijung berada. Kalau tidak, dia akan kehilangan matanya dan akan dicongkel kembali dengan secara interogasi brutal. Sehingga pada akhirnya dia pun langsung memberikan lokasi Kang Kijung. Kemudian tiba di suatu tempat sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh orang tersebut.
sambil memegang tangan taktis untuk bisa melakukan penghajaran terhadap anggotanya Kang Kijung. Semua persiapan yang telah disiapkan oleh kawan-kawannya untuk bisa melakukan pencarian di tempat ini. Semua rencana sudah berjalan. Satu lorong demi lorong, satu jalan demi jalan, semua rumah mereka semua telah gedor untuk bisa mendapatkan informasi di manakah Kang Kijung berada. Dengan membawa amarah yang sangat mendalam, di mana Jungdo terus saja berusaha untuk bisa menemukan Kang Kijung. Satu persatu orang pun terus saja ditanya apakah pernah melihat orang tersebut. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka pun telah datang ke sebuah motel remang-remang, di mana Kang Kijung bersama kawan-kawannya sedang pesta pora di tempat ini untuk bisa merencanakan sesuatu. Karena mendengar suara Kang Kijung, maka Jungdo langsung memerintahkan kepada teman-temannya untuk mundur, karena urusan ini harus diselesaikan dengan sendiri, tidak boleh melukai teman-temannya. Maka disinilah pertarungan brutal. Jungdo langsung mengaum. 강기준 개새끼야 나와! 아이 씨발놈이 지금. Setelah menghabisi seluruh anak buahnya si Kijung, di mana dia pun harus bisa mencari keberadaannya karena telah kabur dari tempat tersebut. Dengan informasi yang telah diberikan oleh Kimbab di mana lokasi si Kijung telah berada, akhirnya Kijung telah ditemukan. Mereka pun langsung bertatap-tatapan dan akan melakukan pertarungan. Maka mereka pun langsung adu jotos. Edas sekali, pertarungan yang sangat mengerikan di mana amarah yang telah diluapkan. Maka Kijung telah ditangkap di borgol oleh Jungdo untuk dibawa ke pengadilan dan akan dihukum sampai seberat-beratnya, jangan sampai keluar lagi, karena orang seperti ini sangatlah berbahaya. Dengan begitu seluruh masyarakat pun telah merasa aman karena si kampret telah ditangkap. Singkat waktu akhirnya Jungdo bersama kawan-kawannya pun langsung diberikan penghargaan oleh presiden dan semua balai masyarakat. Disinilah film pun tamat. 감사합니다. Belum satu lagi, ada si bocil yang datang kepada Jungdo memberikan terima kasih kepada dirinya karena telah menyelamatkan waktu itu. Dan sekarang si bocil sudah bisa keluar untuk bisa bermain lagi. 다행이다. 다행. Nah, sekarang filmnya sudah berakhir. Bagaimana tanggapan Anda kawan-kawan semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Memang betul seluruh negara harus mendapatkan sebuah eksekutor tersembunyi untuk bisa meregang semua para kriminal yang telah berbuat onar ketika keluar dari penjara. Apakah negara Konoha ini bisa melakukannya? Nggak tahu. Yang penting filmnya sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.